Assalamualaikum. Abah Warkop cek ombak. Saat ini lagi santer nama seorang tokoh yang luar biasa di berbagai komponen masyarakat, selalu menjadi bahan diskusi baik tingkat elit, bahkan di kedai-kedai kopi, warung-warung kopi yang ada di Gorontalo, bahkan di kelompok-kelompok masyarakat menengah ke bawah itu banyak menyebut-nyebut nama Tony Uloli. Ini adalah sebuah tanda bahwa memang saat ini di dalam kontestasi pemilihan gubernur di tahun 2024 bil khusus Provinsi Gorontalo, nama Tony Uloli sudah santer menjadi salah satu calon gubernur Gorontalo yang menurut orang banyak sangat layak. Oleh sebab itu Abah Warkop melakukan cek ombak. Kenapa melakukan cek ombak? Karena beliau akan menjadi pemimpin atau siapa saja yang akan menjadi pemimpin di Provinsi Gorontalo ini harus masyarakat mengetahui. Jadi ibarat kalau mau beli barang, jangan kita terkecoh dengan barang rongsokan yang dikemas dengan kemasan-kemasan yang menarik dan akhirnya penyesalan di belakang hari. Dari penelusuran cek ombak Abah Warkop, ada beberapa hal yang menarik kami dapatkan terhadap seorang tokoh ini, yakni tokoh Tony Uloli. Yang pertama, beliau adalah putra daerah Gorontalo. Beliau memang lahir di provinsi yang kita cintai ini dengan latar belakang keluarga yang luar biasa, menjadi orang sukses. Tapi ada yang menjadi catatan menarik dari lingkungan keluarga Pak Tony ini, menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing dengan proses perjuangan, dengan ketekunan dan daya juang yang tinggi. Artinya memulai sesuatu itu dari nol. Jadi bukan warisan kesuksesan. Dan ini efek psikologisnya terhadap orang yang lahir dan besar dalam kondisi seperti itu. Di antaranya itulah ada orang-orang yang memiliki jiwa etos kerja yang kuat, memiliki daya tahan, kemampuan personal terhadap segala cobaan-cobaan dalam perjuangan, serta yang paling penting karena mengalami proses-proses bagaimananya sulit, ada nilai-nilai empati di dalam jiwa orang-orang seperti itu. Yang kedua adalah Tony Uloli adalah orang yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni. Kalau kita lihat latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan yang beliau sekarang ada sebagai seorang entrepreneurship, seorang pengusaha pertambangan yang cukup sukses, sudah barang tentu skill leadership, kemampuan manajerial pasti dimiliki oleh Tony Uloli ini. Ditambah lagi beliau memiliki pengalaman empiris di dunia governance. Anda tahu bahwa di dunia pemerintahan ada suatu sistem di mana di sana berkumpullah orang-orang yang luar biasa, memiliki kemampuan yang luar biasa dari sisi pendidikan, pengalaman, jam terbang, segala tetebengala, dan bahkan kemampuan jago silat. Berbagai jurus silat ada dimiliki, ada yang ada di dalam tatanan birokrasi. Dengan segala jurus. Maka ketika orang yang belum memiliki pengalaman seperti ini, sudah barang tentu ini ada hal-hal yang dia harus banyak belajar, mempelajari melalui proses awal, dan ini akan memperlambat dia mengambil sikap. Tony Uloli pernah menjadi wakil gubernur Gorontalo 2010-2012, dan ini adalah pengalaman yang mahal bagi beliau.
Berikutnya, dalam cek obat Aba Warkop dapati kemampuan komunikasi dari sang tokoh ini cukup mumpuni. Nah, dengan human relationnya dan didukung oleh pribadi yang egaliter, beliau mampu melakukan komunikasi baik di tingkat elit. Kalau tingkat elit sudah selesai, beliau aman, top chair, punya kemampuan untuk itu. Masyarakat kalangan menengah, nyambung. Dan di kalangan masyarakat bawah, katakan rakyat jelata, cair. Dan inilah yang kita butuhkan kepada pemimpin. Seorang pemimpin itu harus bisa melakukan komunikasi dengan siapa saja, tidak ada sikat-sikat kekakuan. Dan itu hanya dimiliki orang yang memiliki jiwa egaliter humanis. Dan ini ternyata ada di diri dari Tony Uloli. Yang berikut, dan ini juga yang sangat penting, inilah tokoh yang memiliki hubungan komunikasi bukan saja dengan tokoh-tokoh Gorontalo, tapi dengan tokoh-tokoh nasional, memiliki link yang luas nasional bahkan internasional, dan bahkan mampu berkomunikasi berbahasa verbal, bahasa Indonesia, bahasa internasional, bahkan bahasa ibu mampu dilakukan oleh beliau. Cek ombak berikutnya, beliau sedikit tokoh memiliki hal seperti ini, yaitu resistensi. Banyak orang yang kita tahu tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh Gorontalo besar, tapi memiliki resistensi. Tapi setelah Aba Warkop telusuri mencari data tentang Tony Uloli, hampir tidak ada resistensi terhadap beliau. Ini semua mungkin disebabkan inilah tokoh yang senang bergaul, senang melakukan silaturahmi dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang. Itu yang dikatakan tadi, humanis. Seorang yang humanis, yang mampu menjalin hubungan dengan siapa saja. Dan yang paling terakhir adalah niatan beliau. Di berbagai kesempatan selalu beliau hanya menyatakan menjadi gubernur adalah pengabdian. Dan pengabdian itu bagian daripada ibadah. Saya datang tidak untuk berdagang. Nah, ini harus kita catat. Mengabdi, ibadah, dan tidak berdagang. Artinya kalau kita lebih coba menelusuri, rupa-rupanya sang tokoh ini punya niatan. Mungkin ya, setiap orang punya hajatan seperti itu. Apalagi kalau orang-orang sukses, biasanya tipikal orang sukses begitu. Makin tinggi ya, makin ada rasa-rasa sosial, empati, hubungan kemanusiaan itu makin tinggi juga. Dan dia tempatkan ini sebagai bagian dari ibadah, tidak untuk berdagang. Aba Warkop catat tidak untuk berdagang. Mungkin dimengertikan dalam kalimat statement Pak Tony Uloli ini, saya teringat anjuran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, tentang hal-hal apa yang paling baik dibuat oleh manusia, oleh kita sebagai pribadi. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang banyak melakukan perbuatan kebaikan bagi orang banyak tanpa melihat siapapun dia. Mungkin itulah niatannya ada di situ, mungkin. Dan yang paling terakhir, marilah kita masyarakat Gorontalo menjemput takdir. Mungkin ini takdir Allah, walau alam, kita tidak tahu. Inilah takdir Allah, Gorontalo akan diberikan pemimpin. Karena setiap pemimpin itu bagian dari takdir Allah. Oleh sebab itu, manusia hanya melakukan ikhtiar. Innama amru ija arada an yakula lahu kun fayakun. Kalau itu takdir Allah, kita jemput. Dan insya Allah, kalau itu takdir Allah, ini adalah satu keberkahan
bagi Gorontalo memperoleh pemimpin. Karena terkadang juga pemimpin bagian dari petaka. Pemimpin bagian dari bencana yang dirasakan oleh daerah. Biasanya ada hal-hal seperti itu dan banyak catatan seperti itu. Olehnya sebab itu dari kesimpulan cek ombak Abah Warkop, Tony Uloli adalah solusi. Solusi untuk Gorontalo hebat. Hebatkan Gorontalo dan mudah-mudahan inilah karunia Allah yang terbaik untuk Provinsi Gorontalo. Putra daerah Tony Uloli siap menjadi calon gubernur Gorontalo. Kita doakan akan menjadi gubernur Provinsi Gorontalo. Demikian, salam sukses, salam uhuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.